Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ibnu Farhan Ramadan akan melakukan presentasi untuk memenuhi UTS mata kuliah Sistem Pakar kelas IF803. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dari salah satu paper ya. Judul yang saya ambil itu analisis penerapan Bayes classifier untuk prediksi kredit. Nah, untuk paper yang saya ambil ini dari Indonesian Journal of Computer Science dengan judul optimalisasi metode Bayes classifier untuk prediksi persetujuan kredit dari Ahmad Syakur dan Purwandi Putra dan Christina Juliana. Oke, saya mulai saja untuk presentasinya. Judulnya yaitu analisis penerapan Bayes classifier untuk prediksi kredit. Oke, ada beberapa bahasan yang akan saya sampaikan. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil confusion matrix, perhitungan manual, analisa, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Di sini ada beberapa poin latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi mendorong penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Kemudian, lembaga keuangan membutuhkan sistem untuk menentukan kelayakan kredit. Kesalahan analisis dapat menyebabkan kerugian finansial. Kemudian dibutuhkan metode klasifikasi yang cepat dan akurat. Dan terakhir, Bayes classifier dipilih karena sederhana dan efisien. Jadi untuk kondisi saat ini dalam dunia perbankan ini, penentuan kelayakan kredit itu sangat penting. Jika salah, bisa menyebabkan kredit macet. Oleh karena itu, diperlukan metode data mining seperti Bayes untuk membantu pengambilan keputusan. Kita lanjut, rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah dan tujuan, kita mulai dari yang rumusan masalah ya. Ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan algoritma Bayes pada data kredit, dan yang kedua ada bagaimana tingkat akurasi model yang dihasilkan. Kemudian untuk tujuannya yaitu menganalisis penerapan Bayes classifier, yaitu akurasi model secara manual, dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah optimasi. Oke, berikutnya yaitu landasan teori. Untuk landasan teorinya, di sini Bayes adalah metode klasifikasi berbasis probabilitas. Ini tuh berdasarkan teorema Bayes dan mengasumsikan setiap atribut bersifat independen. Adapun rumus dasarnya yaitu P dalam kurung HX sama dengan P HX dikali PH dibagi PX, di mana H adalah hipotesis. Ini H di sini tuh hipotesis. X ini adalah data dan P adalah PHX, yaitu probabilitas posterior. Bayes ini menghitung peluang suatu data masuk ke kelas tertentu berdasarkan data sebelumnya. Kita lanjut lagi yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya di sini yaitu diambil dari dataset dari paper tadi itu ada dataset yaitu data kelayakan kredit, di mana total datanya itu ada 100 data dan atributnya ada 12 dan kelasnya ada 2, yaitu layak dan tidak layak. Dari paper juga disampaikan bahwasannya tools yang digunakan adalah rapid miner, kemudian metodenya ada Bayes, dan ada Bayes ditambah optimalisasi menggunakan metode PSO, Particle Swarm Optimization. PSO ini digunakan untuk meningkatkan performa model dengan optimasi parameter. Oke, berikutnya kita lanjut ke hasil confusion matrix. Di sini berdasarkan data paper, saya coba jelaskan dulu ya, karena di sini ada 4 tipe. Di sini ada TP, FP, FNTN. TP itu true positif, prediksi benar alias layak. Kemudian ada true negatif yang di silangnya. Ini prediksi benar tidak layak. Kemudian ada false positif, itu salah prediksi.
dan false negatif salah prediksi juga. Dan ini untuk data yang terdapat di dalam paper ya. Ada untuk true positifnya itu 32, kemudian false positifnya itu 2, false negatifnya itu 18, dan true negatifnya itu 48. Kita lanjut, yaitu perhitungan manual. Di sini kita menggunakan rumus akurasi ya, di mana true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Kemudian kita lakukan substitusi. True positif tadi bernilai 32, kemudian untuk true negatif bernilai 48, kemudian dibagi dengan true positif 32, true negatif 48, false positif 2, dan false negatif 18, sehingga didapatkan 80 dibagi 100 atau 80%. Dari perhitungan manual diperoleh nilai akurasi sebesar 80%. Ini menunjukkan model cukup baik dalam melakukan klasifikasi. Terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan FP dan TN, false positif dan true negatif pada paper, sehingga di sini saya melakukan interpretasi ulang berdasarkan struktur confusion matrix. Kita lanjut lagi ke analisa hasil. Di sini hasilnya yaitu akurasi Naive Bayes mencapai 80%, dari mana hasilnya ini cukup baik ya, dan akurasi Naive Bayes setelah optimasi PSO mencapai 96,7%, di mana adanya kenaikan yang signifikan setelah implementasi PSO. Analisanya yaitu Naive Bayes bekerja cukup baik dengan hasil akurasinya mencapai 80%. Kemudian adanya PSO ini juga membantu meningkatkan hasil, sehingga hasilnya setelah optimasi menggunakan PSO itu akurasinya mencapai 96,7%. Sehingga dengan adanya PSO ini hasil akan lebih optimal. Mungkin jika muncul pertanyaan dari mana bisa tahu hasil perhitungan dari optimalisasi PSO ya. Optimasi PSO ini atau particle from optimization sebenarnya ada pada paper di mana hasilnya ini menggunakan software ya, tidak dihitung secara manual seperti yang tadi perhitungan manual dari Naive Bayes ya. Dan seperti yang telah disebutkan, jadi untuk hasil optimasi itu menggunakan rapid mining atau rapid miner tadi untuk softwarenya, jadi bukan menggunakan perhitungan manual. Jadi basisnya itu iterasi, dimana hasil PSO ini mencari kombinasi parameter terbaik berdasarkan nilai akurasi, sehingga adanya peningkatan nilai akurasi dari 80% menjadi 96,7%. Berikutnya yaitu kesimpulan. Naive Bayes dapat digunakan untuk klasifikasi kredit. Naive Bayes memiliki akurasi yang cukup baik di angka sekitar 80%. Optimasi PSO membantu meningkatkan akurasi menjadi 96,7%. Kemudian perhitungan manual perlu dilakukan untuk validasi hasil. Perhitungan manual ini maksudnya ke Naive Bayes tadi ya, untuk mendapatkan nilai akurasi di angka 80%. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi ataupun bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih.